Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan salah satu pengunjung cagar budaya di Japas Bank. Boleh perkenalan dulu? Nama saya Ethan. Oh, oke. Masnya dari SMA mana nih? SIMU 1. Oke. Tujuannya ke sini tuh untuk apa sih, Mas? Di sini saya dan teman-teman saya dapat tugas kolaborasi IPS yang Iya. temanya itu ngambil liberal, dan kita di sini mencari dari sisi ekonominya. Oh, gitu. Jadi itu tujuan kalian milih tempat ini gitu kan? Ya. Hmm. Terus untuk menurut Masnya sendiri, tempat ini sejarahnya udah cukup membantu Masnya atau belum nih? Kayak ada yang kurang? Sebenarnya itu sudah cukup membantu, cuman ada banyak sekali barang-barang yang kita sudah riset duluan, tapi ternyata di sini nggak muncul barangnya. Oh, Seperti uang koin pada zaman 1960 itu, kita kan memang kesini untuk mencari itu karena itu sebagai solusi pemerintah untuk mengatasi inflasi pada zaman itu, tapi ternyata tidak ada, adanya hanya uang kertas. keren banget ya. Terus menurut Masnya ini fasilitasnya itu gimana? Kayak dari segi toilet, terus habis itu kebersihannya gimana? Kalau menurut saya fasilitasnya sudah mencukupi, cuman memang sedikit panas ya di Iya. beberapa tempat. AC-nya mungkin kurang atau tidak ada kipas angin, jadi agak sesak napas juga. Oke. Kalau untuk barang-barangnya, berarti yang kurang cuma uang koin tadi Ya, atau ada yang lain? mungkin ada barang-barang sejarah yang masih nggak ada. Seperti itu kan, di sini banyak-banyak hanya sebuah foto-foto atau spesimen foto saja, nggak ada barang yang benar-benar ini barang pada tahun itu ada ditaruh, itu tidak ada. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya gitu ya, atas ketersediaannya. Sekian dari saya, Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan pengelola cagar budaya Japas Bank. Selamat pagi, Mas. Dan pertama-tama boleh nggak sih kita kenalan dulu biar lebih tahu gitu? Baik, sebelumnya saya udah panggil sebelumnya sebelumnya dengan dulu saya Rizky, jadi saya bisa cuma Sih, ini bisa pertanyaannya. Pertanyaan pertama itu gimana sih sejarah eh, bangun- bangunan ini itu dibangun, terus habis itu tujuannya itu untuk apa? saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait sejarah. Jadi sejarah dari Jawa Sebagai Surabaya ini merupakan cikal bakal Indonesia Surabaya di Jawa Barat. Kemudian saya ingin menjelaskan sejarahnya sebelum adanya gedung Jawa pada saat kejadian peristiwa yang pertama perangnya Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, di mana pada saat itu menggunakan sistem dunia. Yang kedua Napoleon Bonaparte Prancis, di mana seluruh Eropa dijajah musuh Belanda juga mengalami krisis. Yang ketiga kultur sampai bangsa atas prakarsa Vandenbos, di mana Vandenbos mengusulkan kepada Raja Wilhelm I, bagaimana kalau misalkan saya mengamati sekitar bangsa silakan diperbolehkan, tetapi dengan satu syarat, katanya Vandenbos, para petani di Indonesia tidak boleh menanam palawija. Jadi seperti padi, jagung itu tidak boleh ditanam. Jadi yang wajib ditanam itu rempah-rempah, kopi, teh, karet, jadi komoditas saja seperti itu. Karena paksa ini juga cukup lama, selama 40 tahun. Kemudian Raja Wilhelm I ini memutuskan karena paksa harus dihapuskan karena merugikan para petani di Indonesia. Kalau misalkan petani itu terjadi kelaparan, tidak mungkin orang dan menjadi karena maksudnya Ustaz setelah Raja Wilhelm I ya, dan diambil alih sama orang liberal, dan akhirnya para petani belum Indonesia, dan juga para petani juga dikasihkan istilah para petani murah. Jadi akhirnya kemudian pada perang Belanda semakin stabil pada saat itu,
Kemudian berdirilah apa Belanda mendirikan di Denpasar ini untuk mengawasi perekonomian. Jadi di Denpasar ini semulanya berdirinya di Batavia yang mempunyai arti Bank Jawa, dan akhirnya berdiri di Batavia tahun 1828. Setahun kemudian di Jabar Sabang memulangkan cabang di Surabaya 1812. Kemudian sebelum di Jabar Sabang ini ini ya apa namanya sempat dikuasai oleh Jepang, kemudian sempat berubah menjadi Tuan Jepang juga pada saat itu, namanya itu daerah Sebelum itu. Kemudian tahun 1945 Jepang menyerah kepada tentara itu, akhirnya dikuasai kembali oleh Niga dan Bank Jepang kembali yang menjadi bank di Jepang Sebelum ini juga berfungsi kembali. Selanjutnya tahun 1949 terjadilah konferensi Major General bahwa Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia bahwa Indonesia merdeka. Kemudian Belanda memilih kembali ke negara sendiri pada tahun 1951, hanya dinasionalisasikan dengan top 3 bank yang ada di Indonesia tidak dirampas oleh Belanda, melainkan dibeli oleh Belanda. Dan pada tanggal 1 Juni tahun 1953, Indonesia First Bank resmi berubah menjadi bank sentral. Dan kemudian dulu Bank Indonesia sebelum di Pahlawan dulu bentuknya tahun 53 sampai tahun 73. Tahun 74 BI pindah ke Jalan Pahlawan karena di sini tidak memadai areanya. Kemudian setelah BI pindah ke Jalan Pahlawan, di sini sempat digunakan oleh terjadi sekarang di Jalan Pasir Rahmat. Akhirnya kemudian setelah dikonservasi dan pada tanggal 27 Januari tahun 2012 akhirnya bangunan ini dibuka sebagai bangunan cagar budaya Asia. Itulah sejarah asal usulnya DJ Paskual Surabaya. Tujuan untuk dibukanya DJ Paskual Surabaya ini sebagai tempat destinasi yang pertama merawat dan melestarikan peninggalan sejarah bangunan DJP Surabaya. Yang kedua, sarana edukasi masyarakat, utamanya berkaitan dengan sejarah DJP sebagai cikal bakal bagi masyarakat. Yang ketiga, menjadi salah satu destinasi rekreasi dan pariwisata Surabaya dalam usaha meningkatkan kesadaran dan minat atau akan sejarah bangsa. Karena Gedung DJ Festival Surabaya ini merupakan tempat destinasi yang ada di Surabaya yang menjelaskan atau backgroundnya menjadi pariwisata. Yang terakhir, mendukung pengembangan kawasan wisata heritage di kawasan kota Surabaya. Kalau dinilai dari menarik sih menarik, dari sejarahnya sangat menarik ya, dari ceritanya juga. Kemudian Gedung Reja Festival Surabaya ini karena merupakan berdirinya di sini karena dulu merupakan pusat perdagangan pada saat itu, dan terbukti ya di sini berdekatan dengan kampung Arab yaitu Sunan Ampel, kemudian Ina, kampung Ina, juga yang ketiga Bugis dari Makassar. Jadi Bugis pada saat itu menggunakan kapal induk, dia membawa kapal itu dan membawa wisata Bugis untuk melakukan. Kemudian setiap destinasi kan mempunyai keunggulan masing-masing dan mempunyai cerita sendiri. Dan kalau Gereja Festival Surabaya ini menceritakan perbuatan di masa lalu, ya masa lalu yang merupakan cikal bakal BI dan merupakan banknya Belanda. Jadi ada ada kesan tersendiri.
Jadi selanjutnya ini kita lebih mengarah ke upayanya, bagaimana sih upaya pengelola cagar budaya Jawa ini biar wisatawan itu tertarik untuk datang ke sini. Oke, kemudian wisatawan supaya bisa tertarik untuk berkunjung ke Gedung Deja Paseban Surabaya. Kami sebagai pengelola itu mengutamakan tetap pelayanan, tetap melakukan mungkin adanya tahu 5S ya, sapasnya ini ya. Jadi itu yang kita utamakan dalam pelayanan. Kemudian kita sebagai pengelola di sini yang jelas bagaimana pengunjung, misalkan nih kan tempat wisata, tempat destinasi ini bukan tempat wisata ya, jadi sampai kalau bisa rata-rata ya, jadi kalau bisa itu orang yang berkunjung ke sini intinya yang punya masalah di luar segala macam, setelah masuk ke sini masalahnya bisa hilang, jadi terhibur, jadi apa ya, ada penambahan wawasan, penambahan ilmu juga gitu sih. Kemudian kebersihan itu karena juga termasuk dalam ini ya, termasuk dalam pelayanan kami, karena pengunjung itu kalau misalkan berkunjung itu pasti tidak luput dari ke kamar mandi. Kalau kamar mandinya bersih, otomatis insya Allah semuanya bersih gitu. Itu sih sebagai pengelola kami lebih mengutamakan pelayanan yang jelas. Kalau untuk mengedukasikan itu pasti ya, karena edukasi. Ada nggak sih ada event-event tertentu yang diselenggarakan oleh Jakarta Street itu? Misalnya ada acara khusus kayak seminar atau apa gitu. Kalau kunjungan deh sudah pasti, karena kita kan kerjasama dengan komunitas AMIDA itu Asosiasi Muslim Indonesia, kemudian Forkotom komunikasi destinasi di Kota Surabaya. Jadi di situ merupakan tempat wadah untuk saling dan destinasi yang terbaik. Kemudian terkait kunjungan itu yang jelas dari sekolahan, kalau Surabaya pasti ke sini, kalau misalkan start itu bahkan kalau misalkan pelajaran akhir tahun itu pasti ke sini gitu. Dan tidak, kalau di sini kan hanya kalau berkunjung ke Gedung Deja Paseban Surabaya itu hanya mengajukan surat terlebih dahulu dan tidak dipenuhi, dan jelas pasti dapat pelayanannya. Dan di samping itu kalau untuk acaranya kita pernah sebelum pandemi ada pameran diplomatik hubungan Australia sama Indonesia tahun dan ada lagi yang belum bisa menyelenggarakan itu karya kreatif Indonesia, cinta produk UMKM itu dibanggakan dan itu bagus. Kemudian banyak sih fashion show, seminar kayak gitu, kemudian talk show banyak sih. Di jalur budaya ini kan pastinya ada ini apa barang-barang yang dari gimana sih pengelola ini menjaga agar barang-barang peninggalannya itu tetap utuh. Oke, terkait aset, terkait koleksi. Jadi Gedung Deja Paseban Surabaya ini memang kan setiap hari dibersihkan. Karena kita juga yang pertama kita harus juga menjelaskan di sini ada 4 CS cleaning service ya. Jadi di mana setiap hari itu dibersihkan, dan kemudian yang kedua ada obat khusus ya. Ada misalkan sofa, lantai, bahkan ada airnya penting sekali karena ini dipoles rutin. Jadi intinya ada obat tersendiri untuk koleksi. Jadi nggak dibiarkan.
Di misalkan kayak kayu, ada obat kayu, kalau musim granit ada obat granit, misalkan obat poles lantai ada sendiri, besi ada sendiri, ada sendiri. Untuk peninggalan-peninggalannya itu, kalau misalnya ada yang rusak itu gimana? Kalau peninggalan yang koleksi yang ada di sini misalkan rusak, alhamdulillah nggak ada yang rusak ya. Tapi kalau rusak ya kita perbaiki, kita laporkan, kita perbaiki. Karena kita harus melestarikan gedung cagar budaya itu. Jadi pertanyaannya Mas, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama. Jadi teman-teman bisa disimpulkan ya, kalau misalnya di cagar budaya itu sangat-sangat terjaga sekali. Oke, sekian dari saya, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.